Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qala Muhammadun wa maliki Ahmadu rabbil khairu maliki musalliyan ala nabiyil mustafa wa alihi musabbirin asyarafa ila akhirih. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wal 'uqdatam min lisani yafqahu qawli ya fatahu ya alim ya fatahu ya alim. Yang pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji beserta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kita beribu kenikmatan, yakni nikmat Islam, ihsan dan iman. Salawat dan salam tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita, yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dewan juri dan para penonton yang dimuliakan oleh Allah, perkenalkan, nama saya Faizta Majasyur Rahman. Saya asal Kuaran dari SMK Hapadata Yusuf yang akan membawakan tema tentang menyambut Ramadan dengan penuh berkah dalam mencari maghfirah Allah. Sebelum kita mencari maghfirah Allah, kita harus tahu apa yang disebut dengan maghfirah Allah. Ada sebuah keterangan dalam sebuah kitab, yaitu kitab Kanjul Madfun wal Khuluqu Mashu. Dalam kitab itu Al Imam Al Jalaluddin As-Suyuti menerangkan al-maghfiratu lima madha minadunub. Maghfirah itu adalah pengampunan Allah kepada hamba-hambanya. Dan di dalam kitab Durratun Nasihin diterangkan, Rasulullah bersabda, jikalau umatku mengetahui apa yang ada di bulan Ramadan, maka mereka akan berharap dalam satu tahun terjadi, yaitu menjadi bulan Ramadan. Kenapa? Karena semua kebaikan dikumpulkan oleh Allah, semua dosa diampuni oleh Allah, semua doa dikabulkan oleh Allah. Jadi maka itulah kita harus mencari maghfirah atau pengampunan Allah agar maka dari itu kita harus mencari maghfirah Allah agar mendapat ampunan dari Allah. Sebagai seorang muslim, kita harus mencari maghfirah Allah dengan cara apa? Salah satunya dengan cara memperbanyak sholat malam. Waktu malam adalah waktu yang baik di mana seorang hamba meminta kepada Allah. Kenapa bisa begitu? Karena di waktu malam Allah turun ke langit pertama. Untuk apa? Untuk mencari di mana hambaku yang sedang berdoa kepadaku. Maka dari itu Allah akan mengabulkan apa yang kita minta. Dan sholat malam itu hukumnya sunnah muakkad. Begitu hukumnya, sunnah muakkad, sunnah yang dianjurkan. Tapi sholat 5 waktu nggak boleh ditinggalkan. Kenapa bisa begitu? Karena percuma kita puasa tapi nggak sholat. Karena kalau kita puasa tapi nggak sholat, maka puasa kita itu akan dihapus ganjarannya. Ganjaran puasa kita akan dihapus. Nah maka dari itu jangan pernah tinggalkan sholat 5 waktu, apalagi kalau puasa. Amalan yang kedua yaitu berzikir. Zikir sesudah sholat 5 waktu minimalnya istighfar 3 kali. Dan istighfar itu adalah zikir yang paling rendah, tapi fadilahnya masya Allah. Kalau hidupnya sulit dimudahkan oleh Allah. Kalau hatinya sempit dilapangkan oleh Allah. Masya Allah. Apalagi kita berzikir di bulan puasa. Kalau di luar bulan puasa kita beristighfar kepada Allah, maka contohnya ya, jika kita melakukan satu dosa lalu kita beristighfar, astagfirullahaladzim,
maka cuma ada satu dosa itu yang diampuni oleh Allah. Tapi jikalau kita beristighfar kepada Allah di bulan puasa, astagfirullahaladzim, maka dosa kita satu persatu akan diampuni oleh Allah. Contoh, astagfirullahaladzim, malaikat mencari, oh orang ini pernah bohong, wah dihapus. Astagfirullahaladzim, orang ini pernah gosok, dihapus. Masya Allah, itu dahsyatnya istighfar. Yang ketiga, amalan yang ketiga yaitu sholawat. Sholawat adalah amal-amalan yang paling mudah. Kenapa? Karena sholawat nggak perlu niat, nggak perlu niat sholawat. Nggak seperti kayak berzikir harus duduk menghadap kiblat, nggak perlu. Sholawat itu nggak perlu niat, nggak ada yang harus perlu niat. Maksudnya begini, kita contoh lagi tiduran sambil main HP, lalu kita baca sallallahu alaihi wasallam, maka langsung jadi sholawat, langsung bu jadi sholawat gitu. Masya Allah, itu dahsyatnya sholawat. Karena menurut Al-Quran, innallaha wa malaikatahu yusholluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wasallimu taslima. Artinya, Allah dan para malaikat bersolawat kepada Nabi Muhammad. Ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wasallimu taslima. Hai orang-orang yang beriman, bersolawatlah atas Nabi. Karena Allah dan para malaikat juga bersolawat. Masya Allah. Sebentar lagi akan ada satu malam penuh kemuliaan. Di mana satu malam itu penuh dengan pengampunan, kemuliaan dibandingkan 1000 bulan, yaitu malam Lailatul Qadar. Di 10 hari terakhir bulan puasa, Allah merahasiakan salah satu dari 10 malam itu terjadi Lailatul Qadar. Kenapa Allah merahasiakan? Agar manusia fastabiqul khairat, kata Al-Quran, berlomba-lomba dalam kebaikan. Gitu. Sengaja Allah rahasiakan. Nah, karena itu kita harus mencari yang namanya Lailatul Qadar dengan cara ya tadi, sholat malam, berzikir, bersolawat. Itu cara mendapatkan Lailatul Qadar. Nah, di kitab Turutun Nasin halaman 272 diterangkan, Ar-Raji menerangkan, ada Imam Ar-Raji menerangkan di situ. Malaikat Jibril berseru, wahai para malaikat, berangkatlah, berangkatlah. Lantas malaikat menjawab, wahai malaikat Jibril, apa yang telah Allah lakukan kepada umat Muhammad di malam kemuliaan ini? Maka malaikat Jibril menjawab, Allah telah memandang mereka dengan penuh rasa rahmat Allah, dengan penuh kasih sayang Allah, dan mengampuni segala dosa mereka di dalam atau di malam kemuliaan ini, kecuali 4 orang yang Allah nggak ampuni di malam Lailatul Qadar. Yang pertama, orang yang durhaka kepada orang tua. Yang kedua, orang yang memutuskan tadi persaudaraan. Dan orang yang ketiga, orang yang mendendam atau yang sering bermusuhan. Dan orang yang terakhir, orang yang sedang bertengkar dan tidak mau menyapa selama 3 hari. Itu nggak akan diampuni oleh Allah. Semoga setelah saya berceramah ada satu orang yang hatinya tergerak ingin melakukan amal-amalan yang tadi saya. Terima kasih atas perhatiannya. Kurangnya saya minta maaf. Lebihnya bisa kalian ambil lebihnya bisa kalian ambil. Rasulullah bersabda, barang siapa yang menunjukkan suatu kebaikan, maka dia akan mendapatkan pahala sama seperti orang yang mengerjakannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.